Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1B dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Ilham Rofi. Saya Redi Pascal Radipa. Saya Eva Padilla. Saya Melvi Agustin. Saya Putri Wijaya Jalasida. Yaitu untuk memenuhi tugas resum etika profesi guru. Selamat tidak. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau yang disebut dengan expertise dari setiap anggotanya. Yang selanjutnya ada profesional. Artinya ahli dalam bidangnya. Bagaimana seseorang bisa menempatkan dirinya selama berada dalam pekerjaan maupun luar pekerjaan. Yang selanjutnya ada profesionalisme. Adalah komitmen dan cara pandang. Menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Yang terakhir yaitu ada profesionalisasi, adalah sikap para anggota profesi terhadap profesinya. Proses sepanjang hayat dan tidak akan pernah berakhir selama seseorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa pengertian profesi menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Itu menurut Profesor Piet Serapian. Dan yang kedua ada profesi menurut Chandler, yaitu profesi adalah merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Terima kasih. guru adalah seseorang yang bisa mengelola dan juga menata baik itu ruangan ataupun sekolah. Itu menurut para ahli, yaitu menurut Lawrence, B. Askew, dan Jonathan. Action. Adapun beberapa tahapan atau perlunya profesionalisasi dalam pendidikan. Ada 6 asumsi menurut Sanusi E.L. untuk melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan bukan dilakukan secara asal-asalan, yaitu yang pertama, subjek pendidikan adalah manusia. Yaitu yang pertama yaitu subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemampuan dan juga pengetahuan yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya. Yang kedua yaitu pendidikan dilakukan secara internasional dan secara sadar serta didikat. Yang kedua yaitu subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan dan juga pengetahuan yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya. Yang ketiga yaitu pendidikan dilakukan secara internasional dalam secara sadar serta diikat dengan norma dan nilai yang baik secara universal. Yang keempat yaitu teori pendidikan merupakan jawaban permasalahan dalam dunia pendidikan. Adapun ciri-ciri dari profesi yang pertama yaitu ada standar untuk kerja yang baku dan jelas. Yang kedua yaitu ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya. Yang ketiga yaitu adanya organisasi untuk memperjuangkan kesejahteraan. Yang keempat yaitu adanya etika dan kode etik. Yang kelima yaitu ada sistem imbalan terhadap jasanya atau lebih sering kita kenal yaitu upah. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada pengakuan masyarakat terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi. Syarat-syarat profesi guru dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kompetensi profesional, yang kedua adalah kompetensi
secara personal, yang ketiga adalah kompetensi secara sosial, dan keempat adalah pelayanan. Untuk kompetensi profesional, yaitu seorang guru harus mempunyai pengetahuan yang luas dan menguasai bidang studinya, serta mengetahui pengetahuan secara metodologis dan mengetahui metode-metode yang efektif untuk diajarkan ke setiap murid. Lalu ada kompetensi personal, yaitu seorang guru harus memiliki kepribadian yang patut dicontoh sebagaimana sesuai dengan Tuturi Handayani ing Madya Karso, lalu ing Ngarso Sung Tulodo. Lalu yang ketiga adalah kompetensi sosial, yaitu seorang guru harus memiliki kompetensi sosial yang baik dan komunikasi yang bagus untuk murid dan sesama guru. Lalu untuk pelayanan seorang guru bekerja untuk melayani masyarakat dan yang lain. Ciri-ciri profesionalisasi jabatan guru. Yang pertama adalah para guru akan hanya semata-mata mengajari seorang murid sebagai pelayanan kemanusiaan. Lalu secara hukum dituntut untuk memiliki berbagai pernyataan untuk mendapatkan lisensi mengajar, serta untuk dapat masuk ke dalam organisasi keguruan. Selanjutnya, guru memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi dalam bahan pengajar, metode anak didik, dan landasan pendidikan. Lalu memiliki publikasi profesional yang dapat melayani para guru. Selanjutnya, memiliki publikasi profesional yang dapat melayani para guru, diusahakan selalu ikut kursus-kursus seperti workshop, seminar, dan konferensi, dan terlibat di berbagai kegiatan secara sosial. Lalu guru diakui sepenuhnya sebagai karir hidup, dan last but not least adalah guru memiliki nilai dan etika yang berfungsi secara nasional maupun secara lokal. Selanjutnya ada latar belakang profesi pendidikan. Yang kesatu, alasan yang berkembang dengan sifat naluriah, bahwa ilmu pengetahuan itu lebih utama dalam segala hal, maka mempelajarinya adalah mencari yang lebih mulia, maka mengajarkannya pun adalah memberikan faedah dan keutamaan. Al-Ghazali. Selanjutnya, yang kedua, alasan yang berhubungan dengan kemanfaatan hukum. Yang kesatu, mencari faedah dengan guna ilmu. Yang kedua, mencari hasil ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memberikan wawasan ilmu dan mengajarkannya. Selanjutnya, yang ketiga, alasan yang berhubungan dengan unsur yang dikerjakan. Seorang guru adalah berurusan langsung dengan hati dan jiwa manusia, yaitu menyempurnakannya, membersihkan, dan untuk membawakan hati itu untuk dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya, tugas guru menurut Daud Yusuf, yaitu fungsi profesional, fungsi kemanusiaan, fungsi civic mission. Selanjutnya ada tugas guru menurut Darzi Darmodiharjo. Yang kesatu yaitu mendidik, menekankan pada jiwa, karakter, dan kepribadian. Yang kedua yaitu mengajar, menekankan pengembangan kemampuan penalaran. Selanjutnya, yang ketiga, tugas melatih, yaitu menekankan pada pengembangan kemampuan penerapan teknologi dengan cara melatih berbagai keterampilan. Terima kasih.
yang terakhir adalah guru profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian dan tanggung jawab serta rasa kesejawatan yang didukung oleh etika dan profesi yang kuat. Lalu, guru harus memiliki kualifikasi kompetensi yang memadai berupa kompetensi intelek, sosial, operasional, dan perilaku moral dan profesional. Guru yang berkualitas diukur dengan 5 faktor, yaitu yang pertama yaitu kemampuan profesional guru, yaitu terdiri dari inteligensi, sikap, prestasi dalam bekerja untuk upaya memperkaya pengetahuan diri. Yang kedua yaitu upaya profesional guru dengan mentransformasikan kemampuan profesional ke dalam proses pembelajaran dengan menunjukkan penguasaan materi, penggunaan bahan, dan pengelolaan KBM. Yang ketiga yaitu waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, yaitu intensitas waktu yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk melakukan tugas profesional. Keempat yaitu kesesuaian antara keahlian dan pekerjaan, yaitu seorang guru mampu mengajar dengan benar dan tuntas melalui metodologi dan pendekatan belajar. Yang kelima yaitu kesejahteraan yang memadai. Guru juga mencurahkan perhatiannya terhadap upaya profesional yang didukung dengan penghasilan dan kesejahteraan yang memadai.